Informasi lainnya, Saudara, Bank Indonesia tahun ini kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Kita akan langsung menuju Hotel Said Jakarta untuk memantau langsung bersama jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, jadi tahun ini apa saja yang akan jadi tema dari Rapat Koordinasi Nasional? Ya, memang terkait dengan isu-isu apa saja yang menjadi fokus dalam Rakornas P2DD hari ini belum kita ketahui secara pasti. Karena kita masih menunggu sambutan ataupun keterangan yang akan dibawakan oleh beberapa menteri yang hadir dalam Rakornas pada hari ini. Tapi kalau kita melihat dari tema, memang pada tahun ini tema yang diusung adalah transformasi digitalisasi daerah untuk mempercepat Indonesia Maju 2025, yang berarti ini akan berfokus terkait dengan mentransformasi digitalisasi daerah yang merupakan perwujudan dari blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 yang dimana bertujuan untuk menavigasi peran sistem digitalisasi pembayaran gitu ya di era ekonomi dan keuangan digital, yang dimana Rakornas P2DD ini pada intinya berfokus untuk mensinergikan kebijakan strategis yang sudah dibuat begitu ya oleh Satgas P2DD bersama dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD yang dilaksanakan sekali setahun. Ini adalah tahun kedua Rakornas P2DD ini diselenggarakan. Lantas apa saja yang menjadi poin penting? Mari kita dengarkan ataupun kita pantau langsung sambutan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. Diberi pujian nggak tepuk tangan untuk diri sendiri. Salah satu tentu saja yang mendukung untuk terusnya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah pembangunan ekonomi digital dan infrastruktur digital. Dan tentu saja fokus pembangunan Indonesia terutama APBN di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena infrastruktur digital dan infrastruktur hard infrastruktur lainnya hanya akan memberikan peningkatan produktivitas apabila ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang baik. Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tentu merupakan sesuatu yang harus didukung, termasuk menggunakan instrumen yang sangat penting di daerah, yaitu APBD. Dari evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa kondisi belum selaras antara perencanaan penganggaran pusat dan daerah, sehingga sering kita melihat APBN dan APBD belum berjalan secara sinkron dan optimal. Untuk itu, dari sisi legislasi kita telah menyelesaikan perundang-undangan di dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi antara APBN dan APBD dari sisi kebijakan fiskal, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau sering disebut dan dikenal sebagai Undang-Undang HKPD. Salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah mengharmoniskan belanja pusat dan daerah dan meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Ini yang tadi kalau di dalam tayangan lebih dilihat hanya PAD-nya dan digitalisasi, tapi sebetulnya yang powerful adalah keseluruhan APBD yang sebagian besar juga. Sebelumnya tadi sudah disampaikan juga oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro yang menyampaikan bahwa setidaknya sudah 90% pembayaran pajak daerah ini dilakukan secara non tunai, yang dimana 37% ini menggunakan kanal digital seperti mobile banking maupun KRIS, dan sisanya ini masih dilakukan semi digital. Nah, selain itu juga Bank Indonesia mendukung akselerasi sistem pembayaran digital dengan fitur fast payment, Snap, KRIS, dan juga kartu kredit pemerintah domestik untuk kemudahan belanja pemerintah. Paskalis. Terima kasih laporan Anda langsung dari Hotel Said Jakarta, Renata Panggalo.